Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini Allah mengizinkan kita semuanya untuk belajar bersama-sama tentang surat Al-Qari'ah. Surat yang relatif pendek sebenarnya, cuma kalau tidak dimurojaah akan berpotensi lupa ya. Karena mungkin agak jarang kita membacanya, ataupun tidak sesering kalau kita membaca kulhu ya. Kalau kulhu, qul a'udzu birabbin nas, insyaallah kita sering membacanya dalam sholat sunnah ya. Ataupun jika kita sholat sendirian, rata-rata kita membaca kulhu ya, An-Nas, kemudian Al-Kautsar, itu sering kali kita baca. Namun Al-Qari'ah ini surat yang ya mungkin cukup sering, cuma agak jarang ya. Tidak sesering yang pertama tadi. Yaitu di sini ada 11 ayat, yaitu Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, sampai akhir ya. Baik. Adapun terjemahannya bisa dibaca di sini ya, tentang apa? Al-Qari'ah, tentang hari kiamat ya. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu ya? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian sekali, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts, yaitu pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia akan berada dalam hidup yang diridhai, hidup yang memuaskan, yang senang. Wa amma man khafat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, artinya kejelekannya lebih banyak ya, fa'ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, yaitu apa? Sebuah nama sebenarnya untuk suatu neraka ya, namanya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah apa kamu neraka hawiyah itu ya? Yaitu narun hamiyah, neraka yang panas. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang ingin mulai menghafalkan Al-Quran, ingin mengisi hatinya dengan cahaya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbaiki bacaannya sehingga menjadi contoh yang bisa dibanggakan oleh anak-anaknya. Di sini kami menghadirkan program tahfidz dan tahsin Al-Quran bersama para ustadz dan ustadzah yang telah memiliki sanad Al-Quran, sehingga kita semuanya bisa belajar langsung kepada ahlinya. Bapak Ibu sekalian bisa menyetorkan hafalan kepada ustadz dan ustadzah yang memang ahli di bidang tajwid, sehingga mendapatkan arahan yang benar. Tidak hanya sekedar menghafal dan memperbaiki bacaan, program ini juga membantu Bapak Ibu sekalian untuk belajar bahasa Arab dari doa sehari-hari, sehingga ibadah kita menjadi semakin berkualitas, hati kita pun menjadi semakin tenang.
Segera daftarkan diri Anda, klik link pelajari selengkapnya di bawah ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, untuk kata perkatanya kita lihat di sini yaitu al-qari'ah. Al-qari'ah di sini hari kiamat ya. Sebenarnya al-qari'ah ini salah satu nama ya. Salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Karena nama-nama hari kiamat itu ada beberapa ya. Nanti insya Allah akan kita ketahui. Al-qari'ah itu salah satu nama hari kiamat. As-sa'ah, sa'ah ini termasuk salah satu kata benda atau isim yang punya banyak makna. Bisa berarti waktu, bisa berarti hari kiamat ya. Bisa juga berarti 1 jam. Namanya as-sa'ah, ma apakah ya? Adraka, adra yudri. Memberitahukanmu. Apakah kamu mengetahui atau membuatmu tahu ya? A'la maka di sini membuatmu tahu. Adraka memberitahukanmu sama dengan a'la maka membuatmu tahu. Yauma pada hari. Yauma di sini pada hari. Yakunu adalah atau menjadi. Yusbihu ini juga menjadi. Eh, tapi kalau yusbihu itu biasanya digunakan dalam konteks menunjukkan waktu subuh ya. An-nas yaitu manusia atau di sini al-bashar. An-nas manusia atau al-bashar di sini. Kal farash ya seperti laron. Kal farash ka ini seperti al-farash adalah laron. Kal haba'i haba' di sini adalah seperti debu ya. Al-mabthuth yaitu yang bertebaran, yang berterbangan, yang bertebaran, yang dihambur-hamburkan ya. Al-muntashir yang tersebar ya. Al-majmu' yang terkumpul. Watakunu, watakunu adalah dan menjadi. Watusbihu juga dan menjadi. Al-jibal bentuk jamak atau banyak dari jabal ya. Jabal artinya gunung. Kalau al-jibal gunung-gunung. Lawan katanya al-widyan. Ada orang namanya Widya ya, Widyan. Widyan ya. Apa namanya? Lembah-lembah ya, jurang-jurang. Wadin ya, wadin atau wadi. Kemudian dijamakkan lebih dari satu yaitu widyan. Kal'ihni seperti bulu. Kasufi seperti wol. Suf itu apa? Wol. Ka ini seperti ya. Al-manfush yaitu yang dihambur-hamburkan ya sama ya, tadi. Al-mufarraq yang dicerai-beraikan. Kemudian al-munazzam yang teratur. Fa'amma adapun ya. Man yaitu orang yang sama dengan alladzi artinya yang. Jadi man di sini orang yang, alladzi juga bisa berarti orang yang sebenarnya. Mirip ya. Sama-sama isim mausul ya, tapi alladzi ini terkadang alladzi ini selalu isim mausul, tapi man bisa jadi isim mausul, bisa jadi kalimat tanya gitu ya dan lain sebagainya. Thaqulat yaitu apa? Berat. Khafat itu ringan. Makanya thaqil itu berat, khafif itu ringan. Mawazinu itu timbangan kebaikannya. Mawazin timbangan kebaikan. Makayiluhu artinya takaran-takaran. Jadi bedakan antara timbangan dan takaran ya. Kalau timbangan itu pakai berat, kalau takaran itu pakai volume. Karena seringkali di zaman di zaman para sahabat, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata ya jual beli itu pakai takaran, kurma ditakar ya. Jadi ada kayak sok ya, sok mud itu ya, takaran cakupan gitu ya. Rata-rata seperti itu ya. Kemudian di sini ada fahuwa maka dia
fi 'aisyatin, yaitu dalam kehidupan, fi hayatin, juga dalam kehidupan ya, fi mamatin, dalam kematian. Radiyah itu yang memuaskan, jadi radiyah itu memuaskan, yang berkaitan dengan keridhaan pokoknya ya. Mardiyah yang diridhoi. Mardiyah yang diridhoi. Sakhitah itu yang dibenci. Wa amma, dan adapun ya, khaffat itu yang ringan, sakulat ini berat ya, tadi sudah terulang. Fa ummuhu, maka tempat kembalinya. Fa ma'wahu, maka tempat tinggalnya. Hawiyah, yaitu neraka hawiyah di sini. Jahannam, neraka jahannam. Al jannah, yaitu apa? Surga. Hiyah di sini, dan itu ya, narun, yaitu api, atau sama dengan lahib, gejolak api. Di sini lawan katanya ma'un, air ya. Hamiyah, itu sangat panas. Musta'iratun, yang menyala-nyala ya. Baridatun, yang dingin. Baridatun apa, yang dingin. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya mungkin ada beberapa kosakata yang bagi kita asing ya. Tapi nggak masalah ya. Kalau kita di sini ya, untuk menghafal kosakata ini sebenarnya tidak perlu sampai banyak-banyak ya. Cukup misalnya setiap materi seperti ini hafal 3 misalnya, insya Allah cukup ya. 3, 2, atau bahkan 1 pun nggak masalah ya. Yang penting dalam setiap harinya kalau bisa ya, setiap harinya itu ada penambahan ya. Jadi usahakan setiap hari ada penambahan kosakata baru dalam khazanah keilmuan kita. Jadi agar hari-hari yang berlalu tidak sia-sia. Baik, tentang Al-Qari'ah ini, jadi itu adalah tentang kosakatanya ya. Insyaallah akan kita bahas tentang maknanya dalam bahasa Arab ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, adakah yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, dalam kalimat bagaimana cara membedakan penggunaan adro sama arofa, Ustadz? Mohon dijelaskan, Ustadz. Baik, ya sangat-sangat berbeda ya. Karena wa ma adraka itu, dan tahukah kamu apa itu gitu ya. Kalau arafa ya arifu itu lebih jarang dipakai dalam konteks yang seperti ini. Kalau arafa ya arifu itu ya hal ta'rif, apakah kamu mengetahui atau mengenal gitu ya. Sangat-sangat berbeda ya. Cuma memang ada persamaannya, yaitu apakah engkau mengetahui ya. Hanya saja usul Quran ini lebih sering menggunakan wa ma adraka daripada wa ma a'lamaka atau wa ma arafta gitu ya. Lebih sering menggunakan adraka. Dan itulah yang lebih balik ya, lebih bagus ya. Nah, Syukran. ya. Ya Ustadz, tanya. Silakan. Al-Qari'ah ini kan apa, isim marifat ya? Betul ya. Isim marifat artinya itu sudah jelas, maknanya sudah jelas bahwa itu menggambarkan hari kiamat, begitu Ustaz. Ya, betul. Ya, pertanyaannya. Ya itu, kan ini kan isim marifat gitu loh. Kan ada nakirah, ada marifat. Ini kan marifat berarti kan sudah pasti gitu maksudnya. Ya, jadi berkaitan dengan nakirah atau ma'rifat ya, itu ada beberapa ciri ya. Kalau dalam yang paling gampang ya, yang paling gampang ma'rifat itu contohnya kalau dia ada alif lamnya ya.
Jadi masjidun sama al-masjidu. Nah, yang satu nakirah, yang satu ma'rifat. Nah, atau nama-nama orang, nama-nama manusia ya, nama-nama orang itu apa namanya? Semalam Nama orang itu juga ma'rifat ya. Marifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu yang sudah jelas. Kalau nakirah itu belum jelas ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, ini kalau kita jadi makmum, kan makmum yang sir, sholat zuhur atau asar, kan kita imam membaca Al-Fatihah, kita juga membaca Al-Fatihah, kemudian surahnya apa kita membaca, sedangkan kita mengikut imam, sedangkan kita tidak tahu surah yang dibaca oleh imam. Apakah kita membaca sesuai dengan kemauan kita sendiri atau bagaimana, sedangkan kita mengikut imam? Kita baca surah apa enggak, kita tidak, karena kita tidak tahu surah apa yang dibaca oleh imam. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sholat sir ya, zuhur sama asar, rakaat pertama sama rakaat kedua ya, ketiga empat kan tidak ya. Jadi Iya. kalau imamnya bacanya sir, maka ya sudah kita baca Al-Fatihah gitu ya. Nah, kemudian setelah Al-Fatihah surat apa? Ya surat yang mudah untuk kita baca. Tidak wajib kita mengetahui atau menebak-nebak imam baca apa ya. Tidak wajib. Ya. Jadi nggak usah ditebak-tebak ya imamnya baca apa ya, kita serah ya. Ya, yang penting kita baca Al-Fatihah, minimal Al-Fatihahnya terbaca ya. Ya, Gitu. jadi boleh Kalau baca belum ya. rukuk, imamnya belum rukuk ya kita bisa nambah ayat yang mudah untuk kita ya. Cuma rata-rata nggak akan panjang ya kalau satu asar itu. Syukran, Pak. Baik, kita lanjut dulu ya. Untuk maknanya. Ini nanti kalau misalnya jam setengah 8 belum selesai, maka yang ada urusan boleh silakan ini ya, boleh boleh meninggalkan meeting dulu boleh ya. Kalau misalnya belum selesai ya, tapi kita usahakan setengah 8 selesai insya Allah. Ya tadi ada pertanyaan? Ya, kita lanjut dulu. Baik. Kita lanjut sekali lagi ya. Jadi di sini Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, ini coba sedikit ya. Ini ya. Al-Qari'ah yaitu Al-Qiyamah. Tuqra'ul qulub bi ahwaliha. Baik, apa bedanya penjelasan yang di sini sama kosakata yang barusan kita pelajari ini? Ini ya. Sama ini apa bedanya? Bedanya adalah ini ya, kalau yang ini yang kita tampilkan ini adalah penjelasan kosakata dalam bahasa Arabnya. Apa bedanya? Loh kan bukan yang diterjemah cukup ya. Terjemahan itu hanya mewakili ya, tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan lengkap, tidak bisa. Sekali lagi contoh misalnya adil ya. Adil itu kan bahasa Arab. Adil. Bahasa Indonesianya apa? Nggak ada gitu ya. Mungkin ditafsirkan bisa. Tafsirkan misalnya meletakkan sesuatu, memberikan segala sesuatu sesuai porsinya misalnya. Memberikan segala sesuatu sesuai porsinya. Itu bukan terjemahan ya, tapi pengertian penjelasan ya. Maksudnya kayak kosakata Syamsun matahari itu kan terjemahan ya. Tapi kalau mewakili 100% itu sangat-sangat sulit ya. Banyak yang nggak bisa. Ya adil gitu aja kalau dalam bahasa kita. Akhirnya jadi bahasa serapan. Makanya
Ini adalah penjelasan lebih lengkap ya. Kita lihat Al-Qari'ah ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya adalah kiamat, hari kiamat. Apakah sesederhana itu, sesimpel itu? Ternyata tidak. Tidak sesederhana apa namanya hanya sekedar apa? Sekedar hari kiamat enggak ya. Al-qiyamatu tuqra'ul qulubi ahwaliha. Ternyata makna hari kiamat al-qari'ah, kenapa disebut al-qari'ah? Qari'ah ini pada dasarnya maknanya adalah mengetuk dengan keras ya. Menggedor-gedor, mengetuk dengan keras. Oleh karena itu, hari kiamat ini menggedor-gedor hati dengan keras karena gonjang-ganjingnya. Sekali lagi, Al-Qari'ah ini dinamakan Al-Qari'ah karena suasananya, kejadiannya, hari kiamat ini menggonjang, menggedor hati kita semuanya dengan keras. Jadi begitu ya, kenapa dinamakan Al-Qari'ah. Ma ismun yustafhamu bihi an ghairil aqili wa an haqiqati syai'i aw sifatih. Ma adalah nama yang dipertanyakan ya dengannya sesuatu yang tidak berakal tentang hakikat sesuatu atau sifatnya. Ini fungsi dari huruf ma dalam ilmu nahwu. Bagi yang belum pernah belajar maka ma ini artinya adalah apa gitu ya. Ma ini apa? Bisa juga berarti apa-apa, tergantung konteksnya. Al-Qari'ah ini diulang lagi ya. Al-Qari'ah al-qiyamatu tuqra'ul qulubu bi ahwaliha, sama dengan yang ini, yang atas ini. Wama ini diulang kembali. Nah, ini dia. Diulang kembali, ma ismun yustafhamu bihi an ghairil aqili wa an haqiqati syai'i aw sifatih. Ini diulang lagi. Diulang lagi dari yang pertama tadi, wama. Ini ma, ini wama. Wa di sini adalah dan ya. Adraka. Nah, ini dia. Wama adraka artinya wama a'lamaka. Dan apakah kamu mengetahui? Kayak gitu ya. Adraka wama a'lamaka. Itu apakah kamu mengetahui hari kiamat, dan tahukah kamu hari kiamat itu? Nah, seperti itu ya. Ma ismun yustafhamu bihi, ini dia. Terulang lagi, an ghairil aqili wa an haqiqati syai'i aw sifati. Ini yang tadi ya, sama dengan yang ini. Al-Qari'ah diulang lagi. Al-qiyamatu tuqra'ul qulubu bi ahwaliha. Jadi Al-Qari'ah di sini, Al-Qari'ah kenapa diulang-ulang? Karena untuk mengagungkan peristiwa ini, hari kiamat ya. Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Wah, mengagungkan peristiwa ini, dan karena memang peristiwanya benar-benar besar, benar-benar agung. Yauma, pada hari ya, al-muradu yaumun min ayyamil akhirah, yaitu Al-Qari'ah di sini maksudnya adalah satu hari dari bagian hari-hari di akhirat. Sekali lagi, Al-Qari'ah ini adalah salah satu hari nanti di akhirat ya. Karena dunia sudah bubar ya. Apa namanya? Dunia sudah bubar ya. Kiamat itu jangan dipikir manusianya, gunung-gunungnya nanti akan jadi seperti debu ya. Jadi bubar ya. Dunia bubar. Ganti akhirat. Dan hari kiamat adalah salah satu hari di antara hari-hari akhirat. Yakunu, di sini yakunu kana ya'ti ghaliban naqisatan lidilalati 'ala al-madhi. Baik, penjelasannya adalah kana ini untuk menjelaskan mayoritasnya tentang kejadian yang telah lalu. Adapun yakunu ini untuk nanti-nanti ya. Intinya gini, yauma yakunu. Yakunu di sini menjadi ya, atau adalah ya, adalah dia atau dia menjadi. An-nas ya manusia menjadi maksudnya. Jadi manusia menjadi.
ismun lil jam'i min bani Adam wahiduhu insanun ala ghairi lafzi. Nama untuk sekumpulan manusia ya dari anak Adam, dan kalau satu namanya insan ya. Ala ghairi lafzi, bukan pada lafaznya. Ini sedikit penjelasan ya, bahwasannya dalam bahasa Arab ada namanya mufrad, musanna sama jamak. Mufrad itu jumlahnya 1, musanna itu jumlahnya 2, jamak itu jumlahnya banyak. Biasanya lafalnya itu masih bersambung kesinambungan ya. Contoh misalnya kitabun, masjidun, masjidani kalau 2, masajidu kalau 3, 4 atau seterusnya. Contoh lagi misalnya baitun, rumah ya artinya. Maktabah aja lah, maktabah. Maktabatun itu perpustakaan, maktabatani 2 perpustakaan, makatib banyak perpustakaan. Masih ada ketersinambungan antara satu kata dan kata yang lain ya. Jadi masjidun, masjidani, masajid, masih ada kesinambungan. Adapun insan ke annas ini sudah melenceng jauh, tidak ada ketersinambungan sehingga dikatakan ala ghairi lafzihi, yaitu tidak bersambung dengan lafaz utamanya. Gambarannya Pak, annas manusia gitu ya. Kal farash, yaitu al farash di sini adalah jinsun minal hasyarat yatahafatu haulan nar fayahtarik. Farash di sini terjemahannya laron ya. Itu hewan, jenis salah satu hewan yang senangnya itu berterbangan sekitar api gitu ya. Kemudian terbakar. Ya laron ya, laron itu kan senangnya dia terbang-terbang sekitar api, kemudian masuk ke dalam api dan terbakar. Al-mab'uts, al-mabthuts ya, al-muntashir, al-muhtarik, itu apa? Menjadi hewan yang tadi berterbangan sekitar api kemudian terbakar. Kayak gitu ya. Watakunu, tadi sudah terulang ya ini watakunu. Takunu di sini sama dengan yakunu di sini. Hanya saja kalau yakunu dia, kalau takunu engkau. Takun di sini untuk dia juga ya, tapi muannas. Intinya artinya sama-sama menjadi adalah ya, atau menjadi. Apa yang menjadi? Ternyata yang menjadi adalah gunung-gunung. Nah, gunung-gunung ini menjadi ya. Al-jibal, gunung-gunung, mufraduha jabalun, yaitu mufradnya adalah jabal, yaitu apa? Gunung. Mufradnya adalah gunung, wa huwa martafa'a minal ardi idza 'azuma wa tala. Yaitu bagian tanah yang muncul ya. Bagian tanah yang tinggi gitu ya. Jika dia dilihat dari bawahnya gitu ya. Jadi gunung itu ya, kita tahulah gunung itu apa ya. Bagian bumi yang cembung ke atas ya. Kal'ihni kasufil masbughi bi alwanin mukhtalifah, yaitu seperti as-suf. Gunung itu seperti kapas ya, kapuk ya, atau bulu-bulu ya, kapas, bulu atau kapuk gitu ya. Al-masbugh yang diwarnai bi alwanin mukhtalifah, dengan warna-warna yang bermacam-macam. Nah, gunung-gunung seperti itu al-manfush al-mufarraq bil asabi' alladhi yunfashu bil yadi fayasir haba'an wa yazul. Yaitu yang dia itu dicerai-beraikan, dihambur-hamburkan dengan jari-jari yang ditiup dengan tangan ya, ditiup kemudian dihambur-hamburkan, maka dia menjadi sesuatu yang bercerai-berai. Itu gunung ya, itu gunung. Amma harfu tafsilin wa taukidin wa syartin ghairi jazimin. Amma adalah huruf tafsil ya, yang untuk merincikan, huruf taukid dan juga huruf syarat yang tidak jazim. Yang tidak jazim itu nanti dalam bahasa Arab, dalam kaidah namanya ada jazim ya. Yang sesuatu yang
dipastikan, ditekankan atau diteruskan gitu ya. Tapi ini ya fa'ama adalah adapun gitu ya. Man ismun mausulun bima'na alladhi yakhtassu bidzawati man yaqil ya. Itu isim mausul yang maknanya adalah alladhi ya. Alladhi yakhtassu bidzawati man yaqil. Man di sini adalah artinya siapa ya, gitu aja ya, gampangannya siapa. Di sini dia sebagai isim mausul ya. Kemudian saqulat mawazinuhu rajahat kaffatu a'malihi as-salihah. Saqulat di sini adalah yang lebih berat timbangan amal solehnya. Lebih berat timbangan amal solehnya ya. Mawazinuhu maqadiru hasanatihi, yaitu timbangan-timbangan kebaikan. Fahuwa di sini dhamirul ghaibi al-mufrad. Dhamir ghaib mufrad mudzakkar ya, artinya dia gitu ya. Maka dia ya fi harfu jarrin, huruf jar yufidu ma'na dzarfiyyah al-majaziyah. Itu huruf jar yang memberikan faedah makna dzaraf al-majaz ya. Gampangannya apa? Di dalam gitu aja ya. Fi artinya di dalam ya. Aisyah yaitu hal ma'ash wa yaitu kondisi kehidupan ya. Aisyah di sini kondisi kehidupan. Radiyah dzatu nafsin tayyibah ya. Bima u'tiyat, itu dia punya jiwa yang senang dan jiwa yang legowo gitu ya, dengan apa-apa yang dikasih karena ridho ya. Radiyah itu yang ridho gitu ya. Wa amma harfu tafsilin wa taukilin wa syartin ghairi jazimin, itu huruf tafsil ya dan huruf taukid ya. Artinya gampangannya adalah adapun ya. Dan adapun ya, man ismun mausulun bima'na alladhi yakhtassu bidzawat man ya'qil. Itu isim mausul maknanya adalah alladhi, itu yang ya, yakhtassu bidzawati man ya'qil, itu dikhususkan untuk apa? Sesuatu yang berakal. Artinya adalah yang ya, tapi untuk berakal. Jadi isim mausul itu artinya adalah yang. Yang ini kalau dalam bahasa Arab dibedakan antara yang berakal dan tidak berakal. Misalnya buku yang baru, ini berarti tidak berakal karena buku. Tapi kalau orang yang datang, ini berakal ya. Jadi kalau berakal itu dan tidak berakal dibedakan dalam bahasa Arab. Perincian agak panjang, insya Allah kita akan usahakan untuk menjelaskannya di YouTube insya Allah nanti ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, khafat di sini artinya adalah rajahat maqadiru sayyi'atihi wa dzalika kinayatun an qillati maqadiri hasanatihi. Itu yang ringan timbangan kebaikannya, maksudnya kebanyakan dosanya, kebanyakan amal jeleknya. Kebanyakan amal jeleknya, maka di sini mawazinuhu maqadiru hasanatihi fa'umuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, khafat di sini yang ringan ya, yang ringan di sini, khafat di sini artinya ringan ya, gampangannya ringan ya. Ringan apanya? Mawazinuhu, yaitu timbangan amal kebaikannya, maqadiru hasanatihi, yaitu ringan timbangan kebaikannya. Ini maksudnya ringan timbangan kebaikannya adalah kebaikannya sedikit, kebanyakan kejelekannya. Fa'ummuhu hawiyah famawahu jahannam yahwi biha. Hawiyah di sini jahannam ya. Yaitu tempat kembalinya adalah neraka jahannam yang dia ini jatuh di dalamnya. Karena hawi itu sebenarnya adalah artinya dia jatuh gitu ya. Jatuh ya, terjun gitu. Maka jahanam ini disifati dengan hawi ya, karena orang yang masuk dalamnya itu ya terjun ya, kemudian jatuh gitu ya. Kemudian uwama ya, tadi sudah ya, isim
istifham ya. Untuk bertanya artinya gampangannya dan apakah gitu ya. Adraka, kamu tahu apa itu ya. Wa ma'alam adraka tadi sudah ya. Ma tadi sudah ya, istifham ya, sama ya. Ma di sini dengan ma yang di sini sama ya. Penjelasannya pun ini sama yang tadi sama ya. Intinya apa? Istifham ya, untuk bertanya gitu. Hiya mukawwanatun min dhamiril ghaib wa hiya as-sakat ya, as-sukut atau sakt ya. Allati tuzadu 'indal waqf. Jadi hak di sini maksudnya adalah aslinya hiya ya, hiya. Hak di sini ya untuk as-sakat ya. As-sakat di sini adalah untuk biar diam gitu. Ma adraka ma hiya aslinya gitu. Cuma dikasih hak di sini untuk biar seirama gitu ya. Biar seirama. Dan ini banyak sekali dalam bahasa Arab. Ditambahi hiyah gitu ya. Banyak sekali hak tambahan di sini ya. Ini insya Allah dibahas dalam ilmu sastra nanti ya. Tambahan biar seirama senada gitu ya. Narun ya, naru jahannam wa hiya narul akhirah. Itu neraka di akhirat nanti. Hamiyah syadidatul hararah, yaitu apa? Panas yang menyala-nyala. Baik. Itu adalah tentang kosakatanya ya. Sekarang kita lihat tafsirnya. Insyaallah kalau ada pertanyaan kita akhirkan saja ya. Baik, di sini tentang Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini suratnya surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah, sekali lagi surat Makkiyah adalah turun sebelum hijrah ya. Kalau Madaniyah itu turun setelah hijrah. Meskipun turunnya enggak di Madinah, tapi kalau setelah hijrah namanya tetap Madaniyah. Meskipun turunnya di luar Mekah, tapi kalau sebelum hijrah namanya tetap Makkiyah. Tentang apa Al-Qari'ah ini? Al-Qari'ah ini bercerita tentang apa? Tentang kondisi di hari kiamat ya. Hari kiamat. Dan hari kiamat ini pasti akan datang. Kapannya? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak ada yang tahu. Ya, meskipun ada beberapa orang yang ya menebak-nebak ya, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian matahari itu begini. Itu semuanya wallahu ta'ala a'lam. Rasulullah SAW saja yang jelas-jelas ada dukungan wahyu sebagai seorang nabi juga. Ketika ditanya, akhbirni anis sa'ah, kabarkan padaku tentang hari kiamat, maka beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yaitu yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena hari kiamat ini rahasia ilahi ya, tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang pernah bisa menduga. Hanya saja ciri-cirinya dekat, ciri-cirinya sudah kelihatan, sudah nampak. Ciri-ciri yang kecil, ciri-ciri yang sedang ya. Kalau yang besar sepertinya belum. Ciri-ciri yang kecil itu semisal diutusnya nabi terakhir, yaitu kalau diutusnya nabi terakhir artinya kan ini umat yang terakhir. Setelah ini kan nggak ada umat yang lain, nggak ada nabi lagi gitu ya. Meninggalnya Rasulullah juga termasuk ciri-ciri kecil hari kiamat ya. Karena ya sudah terakhir-terakhiran gitu. Nah, ciri-ciri sedang itu seperti apa? Seperti misalnya tersebarnya banyak pembunuhan misalnya. Tersebarnya banyak banyak ya tadi pembunuhan dan juga kriminal-kriminal yang lain ya. Termasuk juga adalah orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunan ya dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang besar itu seperti apa? Keluarnya Dajjal ya belum ya. Imam Mahdi ya, juga belum ya, turun Nabi Isa dan lain sebagainya. Baik. Tapi yang pernah
yang penting ya, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang Badui, oleh seorang apa namanya, seorang yang ya Badui lah ya, Badui itu orang pedalaman gitu ya. Pernah ditanya, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan hari kiamat? Nabi menjawab, wa ma'a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuknya. Jadi yang paling penting bukan kapan hari kiamatnya, tapi yang kita persiapkan untuk menghadapi hari itu. Dan nggak usah jauh-jauh memikirkan kapan kiamat ya. Masing-masing kita itu punya kiamatnya masing-masing, yaitu ketika Allah memanggil atau mengirim malaikat untuk mencabut nyawanya. Itu kiamat kecil bagi kita, kiamat pribadi masing-masing lah ya. Itu saja yang perlu kita siapkan ya. Adapun hari kiamat ini waktunya nggak usah dipusingkan, yang penting persiapannya bagaimana. Min maqasidis surah, maksud surat ini ya, maksud surat ini adalah qara'u qulubil lil istihdar, qara'ul qulub lil istihdar haul qiyamah, yaitu mengetok atau memperingatkan atau memukul dengan keras hati-hati ya, para hati-hati ini. Sekali lagi, mengetuk hati-hati untuk mengingat tentang huru-haranya hari kiamat, gitu ya. Untuk mengingat huru-haranya hari kiamat. Kalau kita lihat di sini, al-qari'ah, hari kiamat ya, mal-qari'ah, tahukah kamu hari kiamat itu? As-sa'ah allati taqra'u quluban nas li'idhami hauliha, yaitu hari kiamat yang mengetok dengan keras hati-hati para manusia karena besarnya huru-haranya, karena besar huru-haranya. Mal qari'ah ma hadhi sa'atu allati taqra'u quluban nas li'idhami hauliha, yaitu apa hari kiamat ini yang hati manusia itu diketok karenanya, karena agungnya huru-haranya. Intinya kalau mau diterjemahkan gampang ya, hari kiamat, tahukah kamu hari kiamat itu apa, gitu aja ya. Wa ma a'lamaka ayyuhar rasul ma hadhi sa'ah allati tahukah kamu apakah hari kiamat itu, gitu aja ya, biar lebih gampang ya. Sebenarnya tidak jauh-jauh dari itu ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari manusia itu seperti laron yang berhamburan. Bayangkan manusia dibangkitkan dari zamannya Nabi Adam, dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia paling terakhir ya di atas muka bumi ini, berapa miliar manusia itu ya. Sekarang aja penduduk bumi itu sudah banyak ya. Nah, kalau kita lihat kemacetan, keramaian itu kayak orang banyak sekali. Nah, ini dari zaman Nabi Adam sampai akhir manusia, dihambur-hamburkan semuanya seperti laron-laron yang berterbangan. Jangankan manusia, gunung pun watakunul jibalu kal ihnil manfush, yaitu gunung-gunung. Kita lihat beberapa gunung yang tinggi gitu ya. Kita lihat Semeru misalnya, kita lihat Gunung Krakatau, Gunung Himalaya misalnya, itu semuanya seperti bulu yang berterbangan. Perhatikan kondisinya memang sangat-sangat genting sekali. Lupa semuanya, semua manusia lupa akan urusan keluarganya, anaknya, istrinya, sudah gak ingat sama sekali. Pokoknya gimana selamat duluan gitu ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush ya. Wa takunul jibal ya yauma, kalau di sini ya, yauma tuqra'u qulubun nas
yakununa kal farash al-muntathir al-mutanathir huna wa huna. Pada hari manusia itu hatinya diketuk dengan keras, kemudian kondisinya itu seperti manusia seperti laron-laron yang berterbangan saking bercerai-berainya ya di sini dan di sana. Wa takunul jibalu mithla sufil manduf fi khifati sayriha wa harakatiha. Dan gunung-gunung itu seperti kapas-kapas ringan yang ditiup, yang berterbangan tertiup angin. Itu gunung ya, apalagi nanti manusianya. Kemudian fa'amma man thaqulat mawazinu fa'amma man rajahat a'maluhu shalihah ala a'malis sayyi'ah. Adapun orang yang nanti ketika ditimbang ya, jadi di akhirat itu nanti Allah menyebutkan hanya timbangannya. Kita jangan membayangkan timbangan seperti yang di pasar ya. Ya, bentuk timbangannya bagaimana wallahu alam kita belum ada yang lihat ya. Cuma dalam pikiran kita ketika disebutkan timbangan, kita jelas tahu timbangan yang modelnya seperti itu. Ada yang begini dan yang begitu timbangannya ya. Tapi jelas-jelas timbangannya, bentuknya, desainnya, modelnya kita nggak tahu. Sama kayak misalnya pintu surga. Pintu surga itu seperti apa kita nggak tahu ya. Jangan dibayangkan kayak pintu gerbang, pintu rumah gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi ya sama-sama pintu. Namanya timbangan ya. Jadi ada yang ditimbang. Ditimbang di sini Allah menyebutkan yang ditimbang amal kebaikan, amal keburukan. Baik, kalau yang ditimbang amal kebaikan dan keburukannya dan yang lebih berat adalah amal kebaikannya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, fahuwa fi 'ishatin mardiyatin yanaluha fil jannah. Dia akan hidup dengan kehidupan yang bahagia yang akan dia peroleh di surga. Gitu ya. Kemudian sebaliknya wa amma man khafat mawazinuhu wa amma man rajahat a'maluhu sayyi'ah ala a'malin salihah. Adapun orang-orang yang ketika ditimbang amal jeleknya lebih dominan, fa ummuhu hawiyah, famaskanuhu wa mustaqarruhu yaumal qiyamah wa jahannam. Maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya di hari kiamat adalah neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi sebenarnya gini, konsepnya adalah kalau kita berbuat baik itu pasti dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berbuat jelek, apakah pasti dibalas? Belum tentu. Ya. Saya kasih contoh. Kita punya anak nih, misalnya punya anak ya. Nah, kamu belajar ya. Nanti kalau kamu belajar ayah atau ibu belikan es krim misalnya. Ya kita cenderung mentepati ya. Insya Allah orang tua yang baik pasti mentepati lah ya. Gitu. Tapi kalau kejelekan, ancaman itu apakah pasti ditepati? Belum tentu. Contoh misalnya, nah kalau kamu makanmu nggak habis-habis, kamu nanti misalnya tak jiwet loh, gitu misalnya. Kalau kamu makannya nggak habis-habis, jiwet loh ya, gitu. Tapi apakah pasti dijiwet? Belum tentu, ya. Jadi bukan ancaman ya, tapi balasan kejelekan itu tidak mesti kejelekan itu tidak mesti dibalas, tapi bisa jadi dimaafkan. Jadi sama ya manusia itu ketika Allah menjanjikan manusia melakukan kebaikan maka Allah pasti balas. Sampai pun orang kafir ya. Orang kafir itu kalau dia bersedekah itu rawan kaya. Sekali lagi orang kafir itu kalau bersedekah, berinfak itu rawan jadi kaya. Kenapa? Karena nggak mungkin dibalas di akhirat, dibalasnya di dunia. Orang Islam bersedekah itu apakah rawan kaya? Belum tentu ya. Kenapa? Bisa jadi dibalasnya di akhirat dan balasannya jauh lebih banyak. Gitu ya. Karena masih mungkin dibalas di akhirat. Jadi gitu ya. Nah, jadi kembali ke topik. Sekali lagi, kalau kita berbuat baik,
maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya itu nggak mesti satu, bisa jadi balasannya berlipat-lipat. Tapi kalau kita berbuat jelek, apakah pasti dibalas? Belum tentu, bisa jadi diampuni, gitu ya. Itu termasuk luasnya rahmat Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita nggak tahu ya, mana amal baik kita yang diterima, kita nggak tahu amal jelek kita yang diampuni. Sehingga kita jangan pernah bergantung terhadap keberuntungan ya, jangan ya. Semua itu harus diupayakan dan dirancang ya. Kebaikan harus dikerjakan semaksimal mungkin, kejelekan harus ditinggalkan sebisa mungkin ya. Jadi seperti itu ya. Baik. Kemudian wa ma adraka ma hiya wa ma a'lamaka ayyuhar rasul ma hiya. Dan tahukah kamu wahai Nabi, apakah yang dimaksud dengan hawiyah itu adalah narun hamiyah, narun syadidatul hararah, yaitu api yang sangat-sangat panas sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Ini salah satu ciri-ciri surat Makkiyah ya. Isinya adalah tentang hari kiamat, tentang huru-haranya, tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman apa, orang-orang yang tidak mau beriman itu apa. Baik, jadi kesimpulan dari ayat ini adalah bahwasannya yang pertama ya, yang pertama adalah hari kiamat itu menggetarkan hati. Nggak cuma hati yang bergetar, bahkan badan pun berterbangan. Nggak cuma badan manusia, bahkan gunung-gunung pun sampai tercerai-berai, sampai berhamburan. Tidak hanya bergeser, tidak hanya bergerak. Kalau zaman sekarang ada lempeng bumi itu ya, itu cuma bergeser sedikit ya. Ini di hari kiamat, gunung sudah seperti kapas yang dihambur-hamburkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya bentuk balasan ya, bentuk timbangan yang nanti itu kita akan diadili di akhirat dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Kalau pengadilan dunia itu masih mungkin untuk lepas ya. Sekali lagi, kalau pengadilannya pengadilan dunia, maka orang akan lebih mudah untuk berkelit. Orang lebih mudah untuk misalnya mengingkari gitu ya. Apalagi di beberapa negara itu hukum tergantung duitnya gitu ya, di beberapa negara ya. Ya, di banyak tempat lah gitu ya. Nah, adapun di akhirat maka tidak bisa sama sekali untuk menghindar ya. Mahkamah akhirat itu tidak bisa dibeli ya, karena duit sudah nggak ada di zaman itu, sudah duit sudah nggak ada ya. Adapun juga Allah nggak butuh dengan duit itu ya. Jadi adanya timbangan, adanya balasan, adanya sidang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian orang-orang yang lebih banyak amal solehnya akan mendapatkan balasan yang setimpal ya, bahkan berlipat-lipat dari kebaikan yang pernah dia kerjakan. Dan sebaliknya, adapun orang-orang yang lebih berat amal jeleknya dan dalam kurung belum diampuni ya, belum mendapatkan rahmat, belum mendapatkan syafaat ya, karena memang rahmat Allah dan syafaat Rasulullah SAW itu tidak datang secara gratis ya, tidak datang secara cuma-cuma. Ada keringat yang harus dikucurkan untuk berjuang, ada waktu yang harus diluangkan, ada pengorbanan yang harus dikorbankan ya. Kita melelahkan diri, mencapaikan diri, kita beribadah, kita bersungguh-sungguh, kita banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta nggak mau sholat, nggak mau puasa, tiba-tiba syafaat gitu ya. Itu agak sulit ya. Baik. Sebelum kita akhiri, adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya kosakata Ustaz. Kosakata anasu itu adalah
Jamak mudzakkar salim Ustaz ya. Sama taksir. Bukan jamak mudzakkar salim Ustaz. Bukan. An-nasu. Bukan ya. Ya, ini Ustadz, kalau misalnya ya, kata-kata yang berbentuk mudzakkar salim, itu antara mufrad, musanna, dan mudzakkar salimnya kan huruf-hurufnya ada keterkaitannya Ustadz ya. Tapi bagaimana kalau apa itu tadi mudah difahami, mudah dipelajari Ustadz ya. Tetapi kalau pada jamak taksir, itu kan berbeda antara mufrad, musanna, dan mudzakkar salimnya. Itu bagaimana cara kita mengetahuinya Ustadz ya? Mohon penjelasannya Ustadz. Cara yang paling gampang adalah dengan hafalan gitu ya. Sebenarnya apakah jamak mudzakkar salim itu adalah jamak mudzakkar salim? Sebenarnya bukan ya. Para ulama lebih senang mengungkapannya dengan apa? Majumi'a bi wawin wa nun ya. Yang dijamakkan dengan wawu dan juga nun, atau ya dan juga nun. Kenapa enggak disebut dengan jamak mudzakkar salim? Karena enggak semua yang apa namanya berakal ya. Tidak semua yang berakal itu ya, tidak semua yang berakal dijamakkan dengan jamak ini. Contoh misalnya rojulun, apa jamaknya? Rijalun ya. Ya, rijalun. Rijalun ini dia kan harusnya berakal kan ya. Ya memang sih ada laki-laki yang enggak berakal, itu ada ya. Ya, tapi rijalun kan berakal gitu ya. Tapi enggak dijamakkan dengan rijalun, rojulun enggak, tapi rijalun gitu ya. Dan itu banyak sekali. Contoh lagi misalnya ummun, abun ya, abun. Memang ada abuna juga ada, tapi biasanya pakai apa? Abau gitu. Contoh lain misalnya lagi mar'atun ya, mar'atun sama juga, mar'atun perempuan, mar'atani dua perempuan. Bukan mar'atun gitu ya, tapi apa? Nisaun atau niswatun. Jadi begini ya, cara paling gampang untuk membedakan jamak taksir dan yang lain adalah dengan cara menghafal itu ya, menghafal. Ya agak lama sih, cuma ya memang tidak ada kaedahnya. Sebenarnya ada kaedahnya, cuma itu hanya rumus-rumus yang ada beberapa ya rumus itu. Cuma kalau tidak hafal juga agak percuma. Sehingga apa? Sehingga lebih mudah untuk menghafal gitu ya. Adapun jamak mudzakkar salim yang sering disebut adalah contoh misalnya muslimun, muslimuna, mukminun, mukminuna, apalagi? Contoh lagi misalnya mudarrisun, mudarrisuna gitu. Jadi lebih utamanya dengan cara menghafal ya. Gitu. Atau dalam bahasa Arab artinya sama'i, yaitu dari mendengarkan. Nah, Syukran Ustadz. apa? Ada lagi? Ya Ustaz, yang ayat 5 Ustaz. Gunung-gunung berhamburan itu berarti hancur lebur gitu Ustaz. Apakah masih hancur lebur? Allah alam ya, karena di sini hanya disebutkan gunung itu berhambur-hamburan ya. Apakah hancur lebur itu sebenarnya tidak mempengaruhi hukum? Kenapa? Karena inti yang ingin disampaikan adalah kondisinya yang sangat genting sekali, sehingga hancur tidaknya itu ya nggak terlalu ngaruh ya bagi hukum ya. Karena poin yang disampaikan adalah kondisi gentingnya itu. Jadi wallahu alam ya. Di sini nggak disebutkan hancur apa enggaknya. Ya, kan Ustaz. Baik, kalau tidak ada lagi kita akhiri ya. Pertemuan akan datang insyaallah surat apa ini? Surat Al-Adiyat ya. Tentang surat Al-Adiyat. Insyaallah akan kita pelajari di pekan yang akan datang. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas
partisipasinya. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.